Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayi. Waalaikumsalam, Bida. Maaf mengganggu waktunya nih, Pak Ayi. Iya, apa yang saya mau bantu? bertanya dan saya memohon nanti pendapatnya Pak Ayi tentang sebuah kasus, Pak Ayi. Saya bacakan deh. Mohon nanti pendapat jenengan bagaimana. Ada sebuah kasus yaitu Pak Seto adalah kepala sekolah sebuah sekolah dasar. Ya. Ia memiliki 2 guru kelas 5 yang berbeda cara mengajarnya, yaitu Ibu Tati. Ibu Tati guru kelas 5A dan Ibu Sri guru kelas 5B. Sama-sama kelas 5 ya Pak. Ya. Ada Bu Tati dan Bu Sri. Nah, Ibu Tati terkenal sebagai guru yang galak. Namun pada saat yang sama nilai rata-rata murid-muridnya sangat baik. Jadi meskipun galak, hasil nilainya baik. Itu Bu Tuti. Ya, ada teman saya yang seperti itu. Sehingga sifat keras Ibu Tati, maaf Ibu Tati Pak, masih dianggap sesuai demi mencapai hasil yang baik dari murid-muridnya. Sedangkan Ibu Sri adalah guru yang sabar dan tenang. Namun ada beberapa muridnya yang memiliki nilai di bawah KKM. Suatu hari Ibu Sri datang ke ruangan Pak Seto selaku kepala sekolah dan mengadukan perbuatan Ibu Tati yang menghukum salah satu muridnya di tengah terik matahari berlutut di semen lapangan basket karena tidak membuat pekerjaan rumah. Ibu Sri sangat khawatir karena murid tersebut sudah menangis, namun sepertinya Ibu Tati tetap mengajar di dalam kelas seperti biasa karena menganggap menjemur anak di terik matahari adalah hukuman pantas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Bila Anda adalah Pak Seto sebagai kepala sekolah, apa yang akan Anda lakukan? Pendekatan apa yang diambil? Dan dasar pemikiran apa yang melatar belakangi keputusan Anda? Nathan Pak Ali. Jadi saya memposisikan sebagai seorang kepala sekolah. Jadi begini Bida, setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang keras, ada yang lembut seperti saya, ini sangat lembut sekali. Nah, mereka beliau ini karakter yang keras itu mempunyai progres masing-masing. Jadi subjek yang keras atau yang lembut punya progres masing-masing. Cuman ketika kita berhadapan dengan anak, karena anak itu adalah subjek dalam pendidikan ini dan subjek itu harus kita tuntun kan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan ya. Itu kan kita harus menghantarkan anak didik mencapai tujuan hidupnya dia kan seperti apa. Dan anak itu kan punya progres masing-masing antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Ada anak itu yang memang harus keras dalam mendampinginya karena ketika dia tidak dengan keras maka anak ini akan melanggar sebuah tata norma. Atau ada juga anak yang lain itu yang harus dengan lembut, dengan tutur kata yang halus, cukup dengan kata-kata ringan saja dia sudah tersentuh, sudah bisa melaksanakan prosesnya dengan baik. Nah, metode-metode yang kita gunakan, yang digunakan oleh guru-guru kita zaman dahulu itu memang rata-rata itu guru itu adalah sebagai teachernya kan guru. Jadi apa-apa itu harus semuanya dari guru. Padahal kalau kita sekarang mengacu filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang subjeknya itu murid. Nah, kita sebagai seorang guru itu mengimbangi mereka, kita menghantarkan mereka supaya mereka sesuai dengan hajatnya bagaimana kan seperti itu. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini Bu Ida, menurut saya antara reward dan punishment atau hadiah dan hukuman itu memang bagus. Cuma kita sesuaikan dulu. Jadi tidak selamanya ketika kita memberikan hukuman yang berat kepada anak itu akan merubah pola pikir dia untuk lebih disiplin. Tidak mesti seperti itu. Bisa jadi anak yang kita anggap kita harus memberikan hukuman yang keras, ternyata sebenarnya ketika kita melakukan pendekatan yang lebih intan kepada dia, melakukan kegiatan pendekatan yang lebih subjektif lagi. Misalnya kita bisa
adakan proses segitiga restitusi. Jadi di situ ada kita mungkin sudah belajar itu. Jadi segitiga restitusi walaupun agak berat kalau menerapkan dalam semua anak dan semua waktu itu sebenarnya agak berat. Cuman kalau kita pahami sedikit demi sedikit sebenarnya itu lumayan berfungsi. Karena apa? Ketika ada sebuah permasalahan, misalnya anak tadi tidak mengerjakan PR ya Bu ya. Itu anak ini kita kembalikan kepada dia, kita netralkan dulu kan, teorinya seperti itu, kita netralkan bagaimana permasalahan ini. Oh, misalnya siapa muridnya tadi? Andi misalnya ya. Andi kita ajak bertemu, kita netralkan dulu situasinya supaya dia paham bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian kita munculkan solusinya dari dia langsung, jangan kita kan. Jadi kalau kita, Mas kamu sekarang saya hukum karena kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, maka wah itu berarti kan dari kita. Tapi ketika si Andi itu kita tanyakan, kita bahas bahwa yang dia lakukan ini tidak benar, kemudian dia bisa mengambil resikonya sendiri, konsekuensinya munculnya dari dia, maka insya Allah dia akan berusaha menjadi lebih baik. Ketika dia sudah melakukan memenuhi konsekuensinya, setelah itu dia tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah begitu. Terus Bapak sebagai kepala sekolah tindakannya kepada Ibu Sri bagaimana Pak? Ibu Sri itu yang Ibu Sri yang memberi hukuman anak tadi. Bukan Bu Tati tadi yang beri hukuman. Bukan, Bu Tati yang lemah lembut. Oh iya. Bu Sri yang tadi agak Bu Sri galak ya. tapi hasil nilainya baik ke anak-anak itu. Bisa jadi nanti saya ajak Bu Sri untuk komunikasi. Bu, jadi kan tidak sepenuhnya yang dilakukan Bu Sri juga salah. Mungkin anak ini bisa jadi sudah melakukan kesalahan berulang kali kan. Nanti kita ajak bicara dulu Bu Sri, bagaimana anak itu sebenarnya prosesnya kemarin bagaimana. Kalau memang ini baru 1 atau 2 kali ya kita melakukan pendekatan lebih persuasif. Nanti kalau memang anak ini sudah terlalu sering melakukan pelanggaran, maka harus diberi sejenis shock terapi Bu ya. Tapi tidak sepenuhnya kita, yang penting ini ketika kita memberikan punishment atau hukuman itu jangan yang bersifat fisik karena itu berbahaya. Apalagi sekarang kan zamannya serba crack, serba efek. Beberapa detik sudah menyebar kemana-mana. Iya, betul. Oke, Saya baik. kira seperti itu. Ada lagi beda. Terima kasih Pak Ayi atas pendapatnya. Ngapunten kalau mengganggu waktunya. Assalamualaikum Pak Ayi. Tanggapan saya atas kasus Pak Seto sebagai kepala sekolah kepada Ibu Sri dan Ibu Tati adalah sama dengan rekan kerja saya, yakni dalam sekolah kami ada peraturan yaitu tidak ada hukuman secara fisik. Di mana kami di sekolah ini adalah mengedepankan kepentingan murid. Semua pembelajaran kami berpihak kepada murid. Dan tentunya kami akan menggunakan segitiga restitusi dan pendekatan serta komunikasi yang baik kepada siswa dan Ibu Sri. Bagaimana solusi atas masalah tersebut?